Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Gimana nih kabarnya? Semoga baik aja ya. Sebelum kita mulai materi, kakak mau perkenalan dulu nih. Nama kakak Dwi Wulandari. Untuk materi ketiga pramuka, kita akan membahas materi SKU poin 1 dan 4. Tonton videonya ya, dan cuma di skip. Iman menurut bahasa berarti membenarkan, sedangkan iman menurut istilah syariat berarti mengakui dengan lisan atau perkataan, membenarkan dengan hati dan mengamalkannya dengan anggota tubuh. Adapun rukun iman itu sendiri terdiri atas 6 rukun antara lain 1. Iman kepada Allah, 2. Iman kepada para malaikat, 3. Iman kepada kitab-kitab Allah, 4. Iman kepada nabi dan rasul, 5. Iman kepada hari akhir atau kiamat, 6. Iman kepada qada dan qadar. Makna rukun Islam. Dalam ajaran Islam, bayi yang baru lahir telah diislamkan oleh Allah semenjak ia akan dilahirkan di dunia. Walaupun demikian, banyak agama yang punya ajaran tersendiri, begitu juga dengan Islam. Dalam agama Islam terdapat 5 pilar yang menciri khaskan seorang muslim. Pilar ini disebut sebagai rukun Islam. Rukun Islam inilah yang menjadi pedoman umum seorang muslim dalam beribadah kepada Allah. Adapun rukun Islam itu sendiri antara lain 1. Syahadat atau pengakuan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah SWT. 2. Mendirikan sholat. 3. Menunaikan zakat. 4. Puasa pada bulan Ramadan. Dan 5. Haji ke Baitullah Al-Haram. Makna sholat berjamaah. Di dalam hadis dikatakan bahwa pahala sholat berjamaah adalah 27 kali dibandingkan dengan sholat sendiri. Sholat berjamaah berarti berkelompok dengan panduan seorang imam. Apa yang dilakukan imam akan diikuti oleh makmumnya, kecuali imam salah. Semua makmum harus berbaris dengan saf yang teratur dan lurus. Makna berpuasa. Secara harfiah, puasa dalam Islam didefinisikan untuk menjauhkan diri sepenuhnya dari makanan, minuman, hubungan intim, dan merokok. Mulai dari fajar sampai matahari terbenam selama seluruh bulan Ramadan, bulan ke-9 dalam tahun Islam. Macam-macam puasa. 1. Puasa wajib. Puasa wajib yaitu puasa yang dilakukan pada bulan ke-9 dalam kalender Islam, yaitu bulan Ramadan, dilakukan selama 1 bulan penuh dan diakhiri dengan sholat Idul Fitri. 2. Puasa sunnah. Ada kalanya dianjurkan untuk melakukan puasa sunnah, seperti tradisi Nabi Muhammad SAW di antara waktu setiap hari Senin dan Kamis dari seminggu, hari ke-13, 14, dan 15 setiap pertengahan bulan, 6 hari di bulan Syawal atau bulan setelah Ramadan, hari Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah, hari Asyura atau tanggal 10 Muharram, dengan 1 hari lagi puasa sebelum atau setelahnya. 3. Puasa kafarat, yakni bayaran yang diberikan karena tidak mampu memberikan apa yang seharusnya dari hukum yang dilanggar dikarenakan lalai menjalankan kewajiban. Tata cara merawat atau mengurus jenazah. Pengurus jenazah hendaknya adalah orang yang lebih mengetahui sunnahnya dengan tingkatan sebagai berikut. 1. Jenazah laki-laki diurusi oleh orang yang telah ditunjuk oleh si mayit sendiri sebelum wafatnya atau berdasarkan wasiatnya. Kemudian bapaknya, lalu anak laki-lakinya, kemudian keluarga terdekat si mayit. 2. Jenazah wanita diurusi oleh orang yang telah ditunjuk oleh si mayit sendiri sebelum wafatnya atau berdasarkan wasiatnya. Kemudian ibunya, kemudian anak wanitanya, kemudian keluarga terdekat si mayit. 3. Suami diperbolehkan mengurusi jenazah istrinya, begitu pula sebaliknya. 4. Adapun jenazah anak yang belum balik dapat diurusi oleh kaum laki-laki atau perempuan karena tidak ada batasan aurat bagi mereka. 5. Apabila seorang lelaki wafat di antara kaum wanita atau tanpa ada seorang lelaki muslim pun bersama mereka dan tanpa ada istrinya atau ibunya, demikian pula sebaliknya, maka cukup ditayamumkan saja. 6. Seorang muslim tidak diperbolehkan mengurusi jenazah orang kafir. Quran Surah At-Taubah ayat 84. Doa ijab qabul zakat.
Doa berikut ini dibaca pada saat kita akan mengeluarkan atau membayar zakat fitrah. Bacaan doa zakat fitrah. Nawaitu an ukhrija zakatal fitriyan nafsi fardan lillahi ta'ala. Arti doa zakat fitrah. Sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah pada diri saya sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Penjelasannya. Inamal amaluhu biniyat. Inama adalah adatul has atau untuk membatasi, yakni menetapkan sesuatu yang disebut setelahnya dan menafikan sesuatu yang tidak disebut. Dengan demikian, hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada amal perbuatan yang sah atau sempurna hukumnya kecuali berdasarkan niat. Biniyati kurba menunjukkan arti mushahabah atau menyertai, dan ada juga yang mengartikan sababiyah atau menunjukkan sebab. Niat adalah bentuk jamak dari kata niat secara etimologi bermakna kehendak, dan secara terminologi bermakna kehendak yang dibarengi dengan perbuatan nyata.